Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Di platform, ketika wanita berbaju hitam mendengar suara di belakangnya, matanya yang tertutup rapat terbuka perlahan. Dia segera tersenyum lembut. Saya pikir Anda mengikuti Paman Wudao untuk memilih murid baru. Mengapa wajah Anda sedikit muram? Ucap wanita berbaju hitam itu bertanya. Kemudian dia berdiri dengan anggun sambil menatap Ying Huan-Huan. Ying Huan-Huan mengerutkan alisnya dengan cemberut. Awalnya, saya ingin melihat seberapa mahirnya juara perang 100 Empire. Pada akhirnya, ternyata dia hanya seorang idiot yang arogan. Ucap Ying Huan-Huan. Ada apa dengan orang itu? Ucap wanita berbaju hitam itu mengalihkan tatapannya ke arah Sungai Pil. Orang itu sebenarnya tidak memilih aula langit dan malah memilih aula Desolate. Ucap Ying Huan-Huan menggerutu dengan marah. Wanita berbaju hitam itu sedikit kaget. Dia sama terkejutnya dengan Ying Huan-Huan. Rupanya ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang hal semacam itu. Orang itu mengatakan bahwa dia ingin mempelajari kitab suci Desolate besar. Ucap Ying Huan-Huan. Dia cukup ambisius. Ucap wanita berpakaian hitam itu menjawab dengan lembut. Dia memang sangat ambisius, tapi saya khawatir ambisinya pada akhirnya akan membunuhnya. Jika kitab Desolate besar sangat mudah untuk dikuasai, aula Desolate akan melampaui aula langit sejak lama. Saat itu, kakak bermeditasi di hadapan tablet Desolate selama sebulan dan masih gagal belajar apapun darinya. Bagaimana bisa orang itu berharap bahwa dia bisa berhasil? Ucap Ying Huan-Huan mendengus dingin. Saya tidak memiliki ketertarikan dengan kitab besar Desolate. Orang lain mungkin benar-benar bisa melakukannya. Ucap wanita berpakaian hitam itu menunjukkan ujung pedang berwarna hijau ke arah Sungai Pil. Jejak aura pedang yang kuat mulai muncul dari dalam pedang. Untuk menguasai kitab besar Desolate, seseorang membutuhkan lebih dari sekedar ketertarikan. Kakak, jangan bilang kamu pikir bahwa orang itu punya peluang untuk berhasil? Ucap Ying Huan-Huan. Wanita berbaju hitam itu memutar kepalanya sedikit dan menjawab dengan lembut. Ya, bisa saja. Dia mungkin memiliki peluang 20%. Apakah Anda mengatakan dia memiliki peluang 20% untuk berhasil? Bagaimana bisa? Anda bahkan belum bertemu dengannya. Ucap Ying Huan-Huan berseru sambil matanya melebar. Seseorang yang berasal dari kekaisaran peringkat rendah dan mampu melampaui para jenius super itu tidak bodoh. Menjadi juara perang 100 kerajaan tidak bergantung pada keberuntungan saja. Ucap wanita berpakaian hitam itu menjelaskan. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Tidak ada yang istimewa tentang orang itu. Ucap Ying Huan-Huan cemberut. Kemudian dia melanjutkan. Orang itu juga berani menantang saya. Ucap Ying Huan-Huan memutar matanya setelah menyelesaikan kalimatnya. Tepat ketika dia akan mulai berbicara lagi, suara acuh tak acuh dari wanita berbaju hitam itu datang dari belakang. Jangan menggangguku dengan masalah seperti ini. Ada banyak orang yang bersedia mendukungmu. Anda tidak membutuhkan saya. Saya tidak ingin mengurus masalah seperti itu. Ada hal-hal yang lebih penting untuk diperhatikan. Anda hanya kalah satu langkah oleh Ling Qingsu dari Istana 9 Surga Kemurnian tertinggi. Bukankah itu? Ucap Ying Huan-Huan menggerutu. Namun, tepat ketika dia ingin menyelesaikan kalimatnya, dia bisa merasakan aura pedang yang melingkupi platform itu dalam sekejap. Setelah itu, dia dengan cepat menutup mulutnya. Gadis kecil, jika Anda merasa memiliki terlalu banyak kebebasan hari ini, saya dapat membatasi Anda selama beberapa hari. Ucap suara dingin wanita berpakaian hitam itu langsung membungkam Ying Huan-Huan. Setelah mendengar ini, Ying Huan-Huan segera membalikkan tubuhnya dan pergi tanpa ragu-ragu. Setelah melihat Ying Huan-Huan melarikan diri, wanita berbaju hitam itu mengatupkan bibirnya dengan ringan. Pedang panjang berwarna hijau di tangannya melesat tegak tiba-tiba. Pada saat itu, aura pedang merasuki seluruh langit. Sebuah celah panjang 10.000 kaki membelah Sungai Pil yang melonjak seketika. Setelah beberapa saat, keretakan itu kemudian mulai mereda secara bertahap. Mata wanita berbaju hitam itu sedalam jurang. Ling Qingsu, saya akan mengalahkanmu. Keesokan harinya, saat sinar matahari pagi menerangi sekte Dao, keributan yang tidak biasa terjadi secara diam-diam di pegunungan besar di aula Desolate. Keributan ini berasal dari penyebaran berita bahwa ada juara perang 100 kerajaan di antara murid-murid aula Desolate yang baru saja terpilih. Selanjutnya, juara ini menolak memasuki aula langit. Tentu saja, masalah yang murid-murid aula Desolate debatkan adalah bahwa murid baru ini akan menerima Pil River Head Immersion pada hari pertamanya.
Secara umum, hanya para murid yang sangat baik dan berprestasi yang akan memenuhi syarat untuk menerima hal itu. Jelas, banyak murid telah bekerja keras untuk hak istimewa ini. Namun, tidak ada yang menyangka hak istimewa ini akan disita oleh pendatang baru. Tidak diragukan lagi, masalah ini telah membuat marah banyak murid. Pendatang baru seperti dia, yang bahkan belum mengenal tempat ini, berani mengklaim hak istimewa semacam itu. Dari sudut pandang para murid saat ini, dia jelas tidak menunjukkan rasa hormat kepada seniornya. Di selatan Aula Desolate, dekat tempat Sungai Pil berada, ada gunung yang sangat besar. Di puncak gunung ada platform besar. Pada waktu ini, platform itu telah dipenuhi dengan orang-orang, tampak sangat ramai. Di depan platform, ada sekelompok orang berkerumun di sekitarnya. Di tengah kelompok, ada seorang pria berpakaian abu-abu yang tampak murung di Sungai Pil di depannya. Semua orang bisa merasakan kemarahan di dalam dirinya. Senior Tong Chuan, jangan marah lagi. Tidak ada yang mengharapkan ini. Ucap banyak murid Aula Desolate berusaha menenangkan amarah di dalam hatinya. Saat berbicara, para murid ini merasa agak tidak berdaya. Meskipun mereka merasa bahwa Tong Chuan memiliki kesempatan tertinggi untuk mendapatkan keistimewaan Pil River Head Immersion di antara para murid langsung, dan dia memang sepenuhnya telah berkomitmen untuk mendapatkannya. Mereka tidak mengira bahwa murid yang baru bergabung akan menghancurkan harapan ini. Tidak mengherankan bahwa Tong Chuan sangat marah. Dia hanya murid baru. Bahkan jika dia adalah juara dari Perang Hundred Empire, dia harusnya memahami konsep senioritas. Ucap Tong Chuan meraung dengan dingin. Sepertinya Tong Chuan tidak berniat membiarkan masalah ini berakhir. Segera setelah itu, para murid ini mulai bersimpati dengan murid baru itu. Hak istimewa tertentu harus diperoleh dengan kemampuan. Sehubung dengan kemampuannya, Tong Chuan telah berada di Aula Desolate selama 3 tahun, dan dia telah mencapai 6 Yuan Nirvana. Dia dianggap agak kuat di antara para murid langsung. Selanjutnya, murid baru itu dilaporkan hanya berada di 4 Yuan Nirvana. Pada saat ini, jumlah murid yang telah menerima berita dan bergegas menuju platform dekat Sungai Pil telah meningkat. Mereka jelas tahu bahwa murid baru yang namanya Lindong tidak akan mendapatkan hak istimewa dari Pil River Head Immersion dengan mudah. Ketika banyak murid menunggu di platform dekat Sungai Pil, suara angin pecah bergema di udara tiba-tiba. Segera setelah itu, lebih dari 10 sosok terbang dari jauh dan mendarat di platform. Orang yang memimpin grup itu adalah Lindong sendiri. Saat Lindong dan rekannya sampai di sana, platform yang awalnya gaduh itu mereda dengan seketika. Banyak tatapan berkumpul padanya. Lindong yang baru saja mendarat secara alami bisa merasakan atmosfer yang tidak biasa. Namun, wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun kejutan. Dia jelas mengerti bahwa meskipun dia adalah murid langsung, seorang murid baru seperti dia tidak dapat dengan mudah meyakinkan kerumunan tentang kekuatannya. Lindong juga tahu bagaimana menghadapi situasi seperti ini. Sekelompok anak muda yang penuh semangat. Sepertinya Anda tidak akan kesepian di masa depan, ucap Little Martin tertawa kecil. Lindong mengangguk sedikit. Apakah Anda murid langsung yang baru saja memasuki Aula Desolate, Lindong? Ucap Tong Chuan mengambil langkah maju dan bertanya dengan suara yang dalam. Akan ada pertunjukan yang bagus, ucap orang-orang di sekitar. Senang bertemu dengan Anda, senior, ucap Lindong tersenyum dan menangkupkan tangannya. Lindong, Anda memang telah melakukan perbuatan baik untuk sekte Dao dengan menjadi juara perang 100 kerajaan. Namun, saya pikir tidak bijaksana untuk mengambil keuntungan ini. Setiap tahun, hanya 1 orang yang akan diizinkan menikmati Pil Head Immersion. Mengingat status Anda saat ini di aula, saya khawatir Anda tidak memenuhi syarat untuk menikmati hak istimewa ini. Oleh karena itu, saya akan menyarankan Anda untuk datang dan berjuang lagi dalam merebut hak istimewa ini 2 tahun kemudian, ucap Tong Chuan acuh tak acuh. Apakah saya tidak memiliki kemampuan atau kualifikasi? Ucap Lindong menyeringai. Tong Chuan menyipitkan mata dan menjawab, karena Anda telah bertanya, saya hanya dapat memberitahu Anda bahwa Anda tidak memiliki keduanya. Lindong mengangguk. Kemudian, di bawah tatapan yang takjub dari murid-murid Aula Desolate, Lindong menangkupkan tangannya ke arah Tong Chuan. Senior, tolong bimbing saya dalam pertarungan, ucap Lindong. Tong Chuan bukan satu-satunya yang ingin membangun dominasi. Sebagai pendatang baru, Lindong jelas memahami pentingnya hal itu juga. Dan saat ini, sepertinya itu adalah kesempatan sempurna untuk melakukannya. Ketika kata-kata Lindong bergema di seluruh platform, sebuah suara lembut terdengar dari semua arah. Beberapa murid Aula Desolate tercengang. Dia benar-benar seseorang yang berani dan karismatik, ucap beberapa murid. Kekaguman muncul di mata mereka. Tong Chuan tidak bisa menghilangkan apa yang terjadi hari ini.
Dan satu-satunya cara untuk menyelesaikan ini tidak rumit, yaitu bertarung. Pada dasarnya, sejak Lindong telah membuat kontribusi terhadap sekte Dao, dua kepala Aula Desolate tidak akan menarik rewardnya hanya karena tantangannya. Namun, dia masih harus dengan patuh menarik arogansi yang dibawa oleh gelar ini karena senioritas. Terlepas dari apakah dia akhirnya menang atau kalah, setidaknya keberaniannya telah menyebabkan beberapa orang merasa terpesona. Di daerah yang cukup jauh dari Sungai Pil, dua sosok mengambang di udara dengan tatapan mengarah ke Sungai Pil. Salah satunya adalah wakil kepala Wudao, sementara yang lainnya adalah seorang lelaki tua yang berpakaian putih dengan rambut putih, membuatnya tampak cukup renta. Namun, cahaya sesekali yang lewat dengan cepat menunjukkan bahwa dia adalah seorang senior dengan latar belakang yang tidak biasa. Pria tua yang berpakaian putih itu tidak lain adalah kepala dari Aula Desolate, Chen Sen. Bocah itu selalu memiliki cara unik dalam melakukan sesuatu, ucap Wudao berkata sambil tersenyum. Sepertinya Anda benar-benar sangat menyukai Lindong, kata Chen Sen. Bakatnya sangat luar biasa. Jika dia dipersiapkan dengan baik, saya rasa dia akan mampu menjadi orang yang paling luar biasa di dalam anggota generasi muda Aula Desolate, ucap Wudao dengan lembut membelai jenggotnya, sebelum merenung untuk sementara dan berkata lagi, sebenarnya bahkan jika dia dibandingkan dengan bakat hebat dari Aula Langit, dia mungkin tidak lebih rendah, ucap Wudao. Tidak banyak anak muda yang bisa membuat Anda mengucapkan kata-kata seperti itu, ucap kepala Aula Chen Sen tertawa sebelum menganggukkan kepalanya dan berkata, ada beberapa rahasia di dalam tubuh anak itu, namun itu tidak mengapa. Saat ini dia sudah menjadi murid sekte Dao kami. Selama dia tidak melakukan apapun yang akan membahayakan sekte, dia akan selamanya menjadi murid dari sekte Dao kita. Menurut Anda, siapa yang akan memiliki peluang kemenangan yang lebih besar di antara mereka? Ucap Chen Sen bertanya sambil melihat ke arah Wudao. Tong Chuan kemungkinan akan menderita, ucap Wudao menyeringai. Kembali di medan pertempuran kuno saat itu, bahkan Cao Yu dipaksa ke dalam keadaan yang menyedihkan oleh Lindong. Jika seseorang hanya menilai Lindong dari penampilannya, orang akan benar-benar tertipu. Chen Sen mengangkat alisnya sebelum melihat platform dengan penuh semangat. Saya ingin melihat betapa hebatnya orang itu yang Anda nilai dengan tinggi, ucap Chen Sen. Anda benar-benar pemberani, ucap Tong Chuan menatap pemuda kurus di depannya. Api kemarahan bisa terlihat samar di dalam matanya. Ini adalah pertama kalinya dia diperlakukan dengan sangat angkuh oleh murid baru. Karena itu, dia merasa tidak perlu bersikap sopan dan segera mengambil langkah maju. Sebelum kekuatan liar Yuannya meletus, tingkat fluktuasi ini adalah tingkat yang lebih kuat daripada Qintian. Mengingat bahwa Anda adalah junior, saya tidak akan menindas Anda. Setelah 10 putaran, jika Anda belum kalah, saya, Tong Chuan, tidak akan mengatakan apa-apa lagi mengenai hak istimewa yang akan Anda terima. Apakah Anda berani menerima tantangan ini? Ucap Tong Chuan, di bawah kekuatan Yuannya yang garang bergema di seluruh platform. Senior, silakan lanjutkan. Saya khawatir mungkin tidak perlu ada 10 putaran. Ucap Lindong, sedikit gemetar saat Yuan power dalam tubuhnya mulai melonjak. Meskipun itu tidak semenakutkan seperti Tong Chuan, itu segera menghilangkan tekanan yang dipancarkan oleh tubuh Tong Chuan. Memiliki keberanian adalah hal yang baik, namun seseorang harus tahu diri. Karena kamu begitu angkuh, baiklah kalau begitu. Biarkan aku menguji kemampuanmu, juara perang 100 Empire, ucap Tong Chuan mendengus dingin. Segera dia mencengkram tangannya yang besar sebelum cahaya emas bersinar keluar dari tubuhnya dan langsung berubah menjadi pisau emas besar. Fluktuasi yang menakutkan dipancarkan oleh pisau besar itu. Seketika, 10 pisau meledak yang menyebabkan bahkan udara menjadi terpotong, menciptakan suara-suara tajam yang bergema. Menghadapi serangan Tong Chuan, Lindong hanya mengulurkan telapak tangannya. Cahaya hijau tampaknya meletus dari telapak tangannya dan langsung bermetamorfosis dalam perisai skala berwarna hijau. Pedang mengiris dengan kuat pada perisai skala berwarna hijau. Namun, itu hanya menyebabkan beberapa percikan api dan tidak mencapai hasil yang nyata. Setelah dengan mudah memblokir serangan Tong Chuan, Lindong tidak menganggap perlu melanjutkan hal tidak berguna. Setelah mengalami pertarungan sengit di Ancient Battlefield, dia merasa serangan ini lunak. Segera, tubuhnya bergegas ke depan dengan eksplosif. Saat dia menggenggam telapak tangannya, segel hitam muncul di telapak tangannya. Segel ini menyebabkan angin kencang sebelum berubah menjadi bayangan besar yang dengan kejam menekan Tong Chuan, menghancurkan di bawahnya. Harta karun surgawi? Ucap Tong Chuan terkejut. Dia dengan cepat mundur, sementara tangannya bergerak membentuk segel untuk memecahkan hal ini. Tinju Demonic Desolate.
Tong Chuan mengirim tinju ke depan. Yuan Power mulai mengembun di tinjunya sebelum akhirnya memancarkan aura agung dan dengan ganas menghantam segel hitam yang menindasnya. Suara keras dan jelas terdengar saat segel hitam benar-benar dihancurkan oleh tinju Tong Chuan sebelum sejumlah kekuatan yang menakutkan mulai memancar keluar, menyebabkan udara mulai berputar. Setelah melihat adegan ini, itu menyebabkan ekspresi Liu Bai dan sisanya berubah. Sepertinya dia memang layak menjadi murid langsung Aula Desolate. Meskipun kamu memiliki harta karun surgawi, jangan menganggap kamu bisa mengandalkannya, ucap Tong Chuan saat dia berlari ke depan dengan eksplosif. Lengannya tiba-tiba bergetar dan melepaskan tinju setan yang sama seperti sebelumnya. Namun kali ini, suara menderu menghapus seluruh langit. Tingkat letusan tanpa batas ini membuat setiap orang terkejut. Menghadapi tinju yang masuk, Lindong tidak mundur dan maju ke depan. Dengan gerakan tubuhnya, dia mendarat di atas segel hitam yang terbang terbalik. Setelah menstabilkan dirinya, dengan pikirannya, kekuatan Yuan yang kuat, energi mental, dan Devouring Force dengan cepat memasuki formasi kuno di dalam tubuhnya. Setelah itu, kekuatan Yuan yang memancar keluar dari tubuh Lindong berubah menjadi warna hitam keabu-abuan misterius, samar-samar memancarkan kekuatan penghancuran. Cahaya itu, ucap banyak murid Aula Desolate yang menonton adegan ini. Mata mereka semua mengeras. Ketika 3 sumber energi menyatu bersama, kekuatan Lindong langsung naik. Auranya tidak lebih lemah dari tahap 6 Yuan Nirvana Tong Chuan. Lindong menginjakkan kakinya, menyebabkan udara hitam keabu-abuan yang tak terbatas langsung berintegrasi dengan segel hitam dengan cepat. Pada saat yang sama, roh naga berwarna hitam yang berada di segel hitam membuka matanya, menyebabkan aura jahat dengan cepat memenuhi udara di sekitarnya. Dia benar-benar memanggil roh naga. Ketika roh naga muncul, ada banyak jeritan terkejut yang datang dari platform karena mereka semua tercengang oleh langkah Lindong. Roh naga menghadapi langit dan meraung, sementara jumlah yang menakutkan dari energi membentuk perisai lengkung yang besar. Pukulan besar dengan angin tinju ganas saat itu langsung mendarat di tubuh roh naga dan meledak keluar. Namun, itu tidak dapat menghentikan momentum roh naga. 3 energi di dalam tubuhnya, ditambah dengan kekuatan harta karun surgawi. Kekuatan Lindong saat ini dapat dibandingkan dengan ahli tahap 6 Yuan Nirvana. Oleh karena itu, dia jelas tidak lebih lemah dibandingkan dengan Tong Chuan. Pada saat inilah, Tong Chuan akhirnya menyadari. Segera, ekspresi wajahnya berubah sangat serius. Dia perlahan mengangkat pisau emas besar di tangannya. Pisau besar emas di tangannya mulai bergetar hebat. Cahaya emas itu secara misterius ditarik, lalu memunculkan retakan samar. Dari jauh itu tampak seperti sepotong tanah kering, dan aura besar mulai memancar. Cahaya ini, ekspresi wajah dari para murid Aula Desolate berubah, karena mereka bisa mengenali seni bela diri yang dieksekusi Tong Chuan. Tong Chuan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Segera, tangannya tampaknya berubah menjadi pisau penghancur bumi. Saat dia tiba-tiba membelah, suara dingin yang membawa udara kesedihan yang tandus mulai menyebar. Pedang Desolation bersambung. Lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti cerita